Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan saya Ahmad Rijalul Umami. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi terkait macam-macam active learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini saya akan menentukan 5 metode yang menurut saya penting untuk diterapkan dalam materi pendidikan agama Islam. Untuk yang metode yang pertama yaitu guide note taking atau catatan terbimbing. Dalam catatan terbimbing ini tujuannya yaitu anak bisa konsentrasi dalam ketika guru menyampaikan materi, sekaligus anak juga mempunyai catatan yang berisi poin-poin agar memudahkan peserta didik untuk belajar. Adapun rincian kegiatannya, urutan kegiatannya yaitu yang pertama, guru membuat handout berisi skema catatan untuk peserta didik yang berisi poin-poin dan bagian kosong yang harus dilengkapi peserta didik. Jadi di sini guru menyiapkan handout dan yang mana handout di sini adalah berisi tentang poin-poin dalam catatan dan yang mana poin-poin tersebut ada bagian kosong yang akan diisi oleh peserta didik. Yang kedua, guru membagikan handout tersebut dan meminta peserta didik untuk melengkapi bagian kosong saat guru menyampaikan materi. Langkah selanjutnya, guru menyampaikan materi dengan ceramah dan dalam penyampaiannya menghilangkan skema pada handout agar peserta didik tetap konsentrasi. Jadi dalam penyampaian di sini skenarionya atau runtutannya itu jangan persis pada handout, sehingga peserta didik di sini agar lebih fokus untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, setelah guru menyampaikan materi, siswa diminta untuk membacakan hasil catatannya. Setelah itu, guru memberikan kesimpulan dan konfirmasi. Di sini konfirmasi bertujuan untuk membenarkan catatan siswa jika benar dan memberikan pengarahan jika catatan siswa ada yang kurang tepat. Dalam metode ini, dalam guide note taking ini lebih efektif diterapkan pada materi seperti sejarah kebudayaan Islam. Agar apa? Karena materi sejarah yang banyak, sehingga perlu adanya catatan yang penting agar memudahkan siswa untuk mempelajarinya. Selain itu, dengan metode ini, guru ketika menjelaskan materi, siswa akan lebih fokus untuk mendengarkan atau memperhatikan. Akan tetapi untuk guide note taking itu sendiri, kelemahannya tidak bisa diterapkan, kurang bisa diterapkan pada materi yang berbentuk praktek. Oke, itu mengenai guide note taking. Saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya yaitu read note taking. Read note taking ini hampir sama dengan guide note taking, yang mana perbedaannya adalah kalau read note taking di sini catatannya atau siswa dalam melengkapi catatan dengan cara membaca sumber belajar atau buku. Adapun urutan kegiatannya hampir sama dengan tadi di guide note taking. Guru membuat handout berisi skema catatan untuk peserta didik yang berisi poin-poin dan bagian kosong yang harus dilengkapi peserta didik. Selanjutnya, guru membagikan handout dan meminta peserta didik untuk melengkapi bagian kosong saat guru menyampaikan materi. Langkah selanjutnya, peserta didik melengkapi handout dengan membaca materi di buku atau sumber lainnya. Di sini perbedaannya dengan
guide note taking. Kalau guide note taking tadi peserta didik melengkapi informasi atau mengisi bagian kosong dengan cara memperhatikan guru ketika menyampaikan materi. Akan tetapi kalau read note taking, peserta didik melengkapi bagian yang kosong dengan cara membaca buku. Selanjutnya, setelah selesai, guru meminta siswa untuk membacakan hasil catatannya, dan kegiatan yang terakhir, guru memberikan kesimpulan dan klarifikasi. Metode ini lebih efektif diterapkan pada materi seperti sejarah kebudayaan Islam. Jadi di sini karena catatan ini ditujukan untuk materi yang banyak ya, seperti sejarah kebudayaan Islam. Oh ya, di sini saya akan menyampaikan terkait contoh handout dalam guide atau read note taking. Ini adalah contoh handout yang dibagikan kepada siswa. Jadi di sini ada sepeninggalan Nabi Muhammad tepatnya pada titik-titik Masehi. Nah, titik-titik ini adalah yang akan dilengkapi oleh peserta didik. Nah, pada saat menyampaikan materi, kalau guide note taking, guru menyampaikan materi terkait sejarah masuknya Islam ke Nusantara di luar skema ini, dan agar peserta didik fokus, dan ketika nanti guru ada penyampaian di bagian tertentu, nanti peserta didik ketika itu merasa itu adalah jawaban di poin ini, peserta didik akan menuliskan di bagian yang titik-titik ini, yang bagian yang kosong. Kalau read note taking, maka peserta didik mencari titik-titik ini dengan cara membaca buku. Handout ada dua jenis, ini secara narasi ya, dan ini dengan cara langsung ke poin-poinnya. Islam masuk di Nusantara pada abad titik-titik. Nah, selanjutnya Islam masuk pertama kali di Nusantara di daerah. Nah, titik-titik ini adalah salah satu contoh handout dalam penerapan guide atau read note taking. Kita lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu tim quiz atau quiz kelompok. Di sini untuk quiz kelompok, tahapan yang pertama yang harus dilakukan guru membagi materi menjadi 3 segmen atau 3 bagian. Selanjutnya, guru membagi siswa menjadi 3 kelompok sesuai dengan segmen atau bagian tadi ya. Nah, di sini kalau dalam pembagian materi ada 3, maka pembagian kelompok juga ada 3, kelompok A, B, dan C. Selanjutnya, kelompok A menyampaikan materi pada segmen pertama atau bagian pertama dan menyiapkan beberapa pertanyaan. Sedangkan kelompok yang lainnya, yaitu kelompok B dan kelompok C, tugasnya ketika kelompok A menyampaikan materi, maka kelompok B dan C memperhatikan dan mencatat hal-hal yang penting. Kegiatan selanjutnya yaitu setelah selesai menyampaikan materi, kelompok A memberikan pertanyaan kepada kelompok B atau kelompok C. Jadi secara bergantian, dan ketika kelompok B atau kelompok C tidak bisa menjawab, maka saling dilempar ya. Dan nanti di sini tugasnya guru menuliskan poin pada kelompok yang dapat menjawab dengan benar. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu setelah tanya jawab dari kelompok A ke kelompok B atau C, maka dilanjutkan ke segmen yang selanjutnya. Jadi untuk segmen yang kedua, nanti segmen kedua kelompok B yang menyampaikan materi dan kelompok A dan C yang memperhatikan materi. Sebaliknya nanti di segmen yang ketiga, kelompok C menyampaikan materi dan kelompok A dan kelompok B memperhatikan dari kelompok C, dan kelompok C memberikan pertanyaan. Akhir pembelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan menjelaskan pemahaman siswa yang salah. Di sini di akhir kegiatan guru memberikan kesimpulan seperti tadi di guide atau read note taking, memberikan kesimpulan dan memberikan konfirmasi. Ya, di sini kalau di tim kuis lebih ke menekankan ke
menjelaskan ke pemahaman siswa yang salah terkait materi tadi. Kegiatan atau metode tim kuis ini kurang efektif bila diterapkan pada materi praktek ya, seperti wudhu atau sholat dan lain-lain. Ya, metode selanjutnya yaitu modeling the why atau membuat contoh praktek. Di sini peserta didik merancang suatu model dan dari rancangan model itu peserta didik mempraktekkannya. Adapun untuk urutan kegiatannya yaitu yang pertama, guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya, guru membagi siswa menjadi 3 atau sampai 5 kelompok. Ini menyesuaikan jumlah siswa yang ada di kelas, jadi fleksibel. Dan selanjutnya siswa diberi waktu 10 sampai dengan 15 menit untuk menciptakan skenario kerja. Jadi di sini siswa dalam waktu ini menyusun apa saja yang dilakukan sesuai dengan penugasan yang sudah disampaikan oleh guru sebelumnya. Selanjutnya, siswa diberi waktu 5-7 menit untuk berlatih. Jadi dari rancangan model atau rancangan praktek yang sudah disusun oleh siswa tadi, di menit ini siswa berlatih untuk mempraktekannya. Dan selanjutnya, secara bergiliran tiap kelompok mempraktekkan atau mendemonstrasikan kerja masing-masing dan beri kesempatan kelompok lain memberikan tanggapan atau komentar. Dan langkah selanjutnya, guru memberikan penjelasan secukupnya untuk konfirmasi. Bisa disebutkan untuk metode ini lebih efektif diterapkan pada materi praktek seperti wudhu, sholat, dan lain-lain. Selanjutnya, metode yang akan kita bahas yaitu tentang index card match. Di sini menjodohkan kartu. Dalam menjodohkan kartu ini nanti ada kartu pertanyaan dan ada kartu jawaban. Jadi nanti siswa bisa menjodohkan atau mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban. Adapun untuk langkah kegiatannya yaitu yang pertama, guru menyiapkan kertas atau kartu kosong 2 jenis warna sejumlah siswa. Jadi di sini guru menyiapkan dua kartu yang warnanya berbeda sejumlah siswa. Misal siswanya ada 30, maka guru menyiapkan 15 kartu berwarna A dan 15 kartu berwarna B. Selanjutnya, warna A dibagikan pada siswa yang duduk di sebelah kanan, duduk di sebelah meja yang kanan, dan sebaliknya warna B dibagikan pada siswa yang duduk di sebelah kiri. Selanjutnya, siswa yang duduk di sebelah kanan yang mana tadi mendapatkan kartu berwarna A, misal berwarna A, di situ menuliskan satu pertanyaan terkait materi, dan yang sebelahnya atau yang sebelah kanan berarti menuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. Dengan catatan ketika menuliskan pertanyaannya di sini harus jelas, dan dalam memberikan jawaban pun harus tepat. Dan yang perlu diberi catatan lagi yaitu tidak boleh ada identitas pada kartu tersebut atau tanda dan sejenisnya. Oke. Kegiatan selanjutnya yaitu kartu tidak boleh diberi identitas ya. Selanjutnya, setelah selesai, guru mengumpulkan kertas tersebut dan mengacak kartu tersebut, sehingga nanti dari berbagai tulisan tadi, dari kartu yang sudah diisi tadi, semuanya dikumpulkan dan dikocok oleh guru agar teracak. Dan setelah itu guru membagikan kartu tersebut dengan acak dan siswa diminta mencari jodoh
dari kartu tersebut. Dan di sini agar nanti siswa mempunyai semangat dalam mengerjakan metode ini, guru harus menyiapkan reward dan punishment. Reward itu adalah hadiah dan punishment itu adalah hukuman. Jadi siapa yang cepat dan tepat ya mencari jodoh antara pertanyaan dan jawaban, maka nanti akan mendapatkan reward. Dan nanti siswa yang semisal mendapatkan jodohnya paling terakhir atau tidak bisa mendapatkan jodoh, maka nanti akan mendapatkan hukuman. Oke. Setelah itu siswa yang telah menemukan jodohnya antara pertanyaan dan jawaban berbaris dan setelah selesai diminta untuk membacakannya. Jadi di sini siswa yang selesai pertama, maka mereka satu pasang itu berada di paling depan dan urutan yang selanjutnya sampai yang terakhir. Nah, pada sesi akhir ini siswa membacakan pertanyaan dan jawaban secara urut dari depan sampai belakang. Nah, nanti ketika ada pasangan yang tidak cocok antara pertanyaan dan jawaban, maka kelompok tersebutlah yang akan mendapatkan hukuman. Mengenai indeks card smart di sini dalam pencocokan kartu, hampir semua materi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini bisa diterapkan. Akan tetapi kelemahannya di sini pemahaman siswa kurang menyeluruh atau kurang luas karena terbatasi dari pertanyaan dan jawabannya dibuat oleh peserta didik. Sehingga guru di sini perlu untuk memberikan penjelasan lebih terkait materi jika menggunakan metode indeks card match. Itu dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.